Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mendaftar dan hadir di acara Tax Conversation Series yang diadakan oleh Practice Group Tax and Custom Assegaf Hamzah & Partners. Saya Budi Sulistiono, Senior Associate dari PG Tax and Custom AHP, akan memandu acara kita pada hari ini. PG Tax and Custom Assegaf Hamzah & Partners secara rutin mengadakan Tax Conversation Series dengan tema atau topik yang menarik terkait pajak, transfer pricing, dan custom. Topik kita hari ini adalah mengenai ketentuan terbaru perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2023. PMK ini mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Hari ini kami menghadirkan narasumber Bapak Eko Haryanto dan Bapak Giarso dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi, selamat datang Pak Eko dan Pak Giarso. Selamat pagi, Pak Budi. Berikut kami sampaikan kurikulum vitae singkat dari para narasumber. Pak Eko Haryanto adalah lulusan STAN tahun 1996 dan kemudian Universitas Indonesia S2 tahun 2006. Sebelum menjadi fungsional penyuluh di Direktorat P2 Humas, beliau pernah menjabat sebagai akun representatif, penelah keberatan, kasih pengolahan data informasi, dan kasih evaluasi kinerja pemeriksaan di Direktorat P2. Beliau juga aktif sebagai pengajar mata kuliah perpajakan di beberapa universitas dan pusdiklat, serta sebagai penulis artikel perpajakan dan ilmiah lain. Terakhir, beliau aktif dalam tim strategi komunikasi FGD RU PKLP untuk mendapatkan masukan dan penjelasan dari para ekonom, akademisi, pengamat perpajakan, asosiasi, dan para ahli. Pak Giarso adalah lulusan tahun 1997 dan SCUI tahun 2005. Sebelum menjadi fungsional penyuluh pajak ahli muda di Direktorat P2 Humas KPDJP, beliau pernah bekerja sebagai pelaksana dan akun representatif di beberapa KPP Pratama dan KPP Madya di Jakarta. Terakhir, beliau sebagai penalah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding, sebagai petugas sidang di Pengadilan Pajak dalam kurun waktu 2015 dan 2021. Pagi ini juga telah hadir Ibu Nasli Palindungan Siregar, Head of BG Tax and Custom. Selamat pagi, Bu Nasli. Selamat pagi, Mas Budi. Beliaulah yang memprakarsai kegiatan Tax Conversation Series ini. Untuk ketertiban dan kelancaran acara webinar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Kami telah mempersiapkan link untuk pretest yang telah kami share di kolom chat box dari tim P2 Humas DJP. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi dan mengirimkan. Kemudian kami juga telah mengumpulkan pertanyaan yang telah dikirim Bapak Ibu melalui link registrasi pada saat pendaftaran. Namun kami tetap membuka kesempatan Bapak Ibu apabila ingin bertanya melalui fitur Q&A di Zoom. Setelah acara selesai, akan kami bagikan link untuk feedback. Mohon lagi kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan tanggapan bagi perbaikan acara ini ke depan. Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan mengenai topik-topik yang akan dibahas pada Tax Conversation Series berikut. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nasli Palindungan Siregar sebagai Head of BG Tax and Custom. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Budi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di Assegaf Hamzah & Partners Tax Conversation Series. Nama saya Nasli Palindungan Siregar, dan saya adalah partner dan head dari PG Tax and Custom. Hari ini kami sangat gembira karena kami mendapat kedatangan dari tamu istimewa, Bapak Eko Haryanto dan Bapak Giarso dari DJP. Selamat datang di kantor kami, Pak. Tema kali ini adalah tema yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman mengenai Taxation Benefit in Kind PMK 66. Berbulan-bulan lamanya kita semua menunggu PMK tersebut, dan sekarang adalah kesempatan teman-teman untuk mendengarkan dari ahli PMK tersebut untuk menerangkan taxation di benefit in kind. Tanpa perlu lagi menunggu lebih lama, saya persilahkan Mas Budi.
Terima kasih Bu Nasli atas sambutannya, sekaligus juga sebagai pembuka untuk acara Tax Conversation Series kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Pak Eko Haryanto. Kami persilakan Pak Eko Haryanto untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Budi, Bu Nelly, mohon izin, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bu Nelly, Pak Budi, dan teman-teman semua yang saat pagi hari mengikuti edukasi hari ini. Sesi edukasi pagi ini memang topik yang sangat menarik dan mungkin terkini ya Bapak Ibu terkait dengan pemajakan, terkait dengan natura dan kenikmatan. Tentunya sebelum kita bicara PMK 66 yang sebagai landasan legal formal, hukum positif pemajakan atas perlakuan pajak penghasilan, ya, kita bilang ya pajak penghasilan, bukan pajak natura ya Bapak Ibu. Nggak ada istilah definisi pajak natura. Perlakuan atas pajak penghasilan, atas apa? Penggantian atau imbalan. Sehubungan dengan apa? Nah, ini konteks yang kedua. Sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi pada saat pekerjaan hubungannya lebih ke pegawai, pada saat jasa lebih kepada antar wajib pajak nanti. Dalam bentuk apa? Natura dan atau kenikmatan. Oke, lanjut. Nah, di dalam pemajakannya Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan bagaimana secara teknis pemajakannya, kita lebih pada konteks di ketentuan sebelum dan sesudahnya apa yang terdapat perbedaannya. Kalau kita lihat di sini, di slide ya Bapak Ibu yang kami share, di situ adalah konteks pada saat Undang-Undang PPH, pajak penghasilan, berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2008, di mana biaya natura atau kenikmatan bagi pemberi dan bagi penerima. Kita melihat dua sisi ya Bapak Ibu, bagi pemberi dan bagi penerima, karena aspek pemajakannya nanti akan sangat berbeda. Bagi pemberi atau perusahaan tidak dapat dikurangkan. Bagi penerima itu merupakan bukan objek. Otomatis di sini kita akan melihat bahwa bagi pemberi ternyata tidak dapat dibiayakan, bagi penerima tidak dapat dikurangkan, otomatis bukan objek bagi si penerima. Nah, pada kenyataannya dengan tata urutan perundang-undangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana rekonstruksi pemajakan dalam kerangka reformasi regulasi, di dalamnya natura kenikmatan ini dapat dibiayakan. Jadi berubah total ya Bapak Ibu, dari tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M. 3M ini adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini lebih dalam kontekstual di accounting treatment. Tentunya Bapak Ibu mengenal namanya prinsip matching cost against revenue, di mana biaya ditandingkan dengan pendapatan. Tentunya itu sebagai asas entitas ekonomi dalam meningkatkan profitabilitas atau mencari untung ya Bapak Ibu. Istilahnya maximize biaya, minimize biaya ya. Maaf saya terbalik karena seringkali perusahaan juga seringkali terbalik. Padahal harusnya maksimalkan keuntungan dengan seminimalnya biaya. Nah, bagi penerima bagaimana? Itu merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi atas pengenaannya objek bagi penerima, di ketentuan sebelumnya ada dua pengecualian, yaitu penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai dan natura kenikmatan di daerah tertentu. Konteks dari dua pengecualian ini sebagai objek tetap diberlakukan. Di dalam Undang-Undang HPP malah ditambahkan Bapak Ibu. Lebih mengakomodir bagaimana semacam dinamisasi dalam pemajakan dan konteks operasional usaha. Yaitu penyediaan makan, minum, dan juga bahan makanan, bahan minuman. Tapi konteks bagi seluruh pegawai tetap menjadi concern-nya. Yang kedua adalah natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Ini lebih pada saat tanggung jawab negara dalam potensi-potensi, ya maaflah, dengan regionalisasi dan potensi ekonomi, tapi tidak berkembang karena infrastruktur dan sebagainya. Yang ketiga adalah natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Istilahnya adalah pada saat required by law, penyediaan pelaksanaan pekerjaannya, di situ termasuk juga bukan objek PPH. Yang keempat adalah konteks pada saat kita mengenal regionalisasi pemerintahan, ada APBDes. Nah, disinilah natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, atau APBDes, juga termasuk dikecualikan, dan natura dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, inilah konteks nomor 5, inilah yang nanti akan kita elaborasi lebih lanjut di lampiran PMK 66-nya. Oke, udah tahu ya pemajakannya. Sekarang reasoning atau kerangka pemajakannya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 5 pointers yang ingin saya sampaikan. Di dalamnya tolong Bapak Ibu note benar-benar, karena inilah sebenarnya saat dikontekskan dengan beberapa pertanyaan tentu akan mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda. Tapi dengan pemahaman 5 pointers ini tentunya saya harapkan atau kami harapkan akan terdapat kesamaan dalam arti penerapan pengaturannya. 1. Konteks pemberi dan penerima akan memiliki konsekuensi. Bagi pemberi dapat dibiayakan.
Tentunya dengan 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan. Konteks matching cost and revenue ini betul-betul di bold ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus korelasi dengan prinsip pemajakan adalah akuntansinya seperti apa, konsistensinya seperti apa, dilakukanlah pelaporan secara perpajakan adalah koreksi fiskal ya Bapak Ibu. Bagi penerimanya adalah pengecualian dengan tadi ya, ada 5 jenis tadi. Oke, nah jenis dan batasan. Nah, kita bicara yang konteks ketiganya. Jenis dan batasan natura tadi sebenarnya untuk apa sih Pak? Pada prinsipnya adalah untuk mendorong perusahaan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan berbagai fasilitas, tetapi dengan batasan bahwa profitabilitas itu menjadi concern ya Bapak Ibu. Tentunya pemberian tadi pengecualian juga dengan kepantasan. Contoh nanti Bapak Ibu mungkin akan lihat ada natura dalam bentuk makan minum dengan batasan 2 juta. Kenapa 2 juta? Kalau sekali makan 50.000 kan 150 Pak, dikali setahun, dikali sebulan, kali setahun tentunya lebih dari situ. Bapak Ibu tentunya sudah memperhitungkan kepantasan. Karena kita menggunakan juga ada indeks. Kalau di OECD ada semacam indeks purchasing power. Di dalamnya juga nanti ada indeks sport untuk menentukan saat gym 1,5 juta dan sebagainya. Bagaimana 2 juta tadi pun benchmark, maaf ya, dengan setara di Jepang mungkin sekitar 400.000 Bapak Ibu. Nah, itulah baik kepantasan, bagaimana meningkatkan produktivitas dan fasilitas bagi pegawai, itulah sebenarnya concern-nya. Tapi bagi pemberi dapat membebankan biaya fasilitas tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, konteks yang terakhir adalah bagaimana pemberlakuan aturan kenikmatan ini dengan asas ease of administration, pembebanannya atau mengenakan sebagai objek tentunya sejak tahun 2022. Tetapi dengan tata urutan perundangan dan bagaimana dinamisasi dalam perumusan sampai dengan menjadi kompositif, berlaku per 1 Juli 2023 bagi pemberi kerja. Konteksnya Januari sampai Juni bagaimana Pak? Bagi pemberi kerja tidak wajib memotong. Tetapi ada mekanisme bagi yang menerima itu merupakan penghasilan, tentunya akan dilaporkan di SPT 2023 di bulan terakhir lapor di 2024. Konteksnya itu ya Bapak Ibu, wajib dihitung dan dibayarkan sendiri. Apakah pemberi kerja tidak bisa membantu di situ? Disinilah Bapak Ibu, hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima, konteksnya saat Januari sampai Juni tidak dilakukan pemotongan, silakan toh PPh 21 ataupun masa pemotongan atas penghasilannya secara massa dan itu bisa di-switch di dalam bulan Juli, Agustus dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai concern-nya juga bold-nya pada saat masa transisi bagaimana saat ketentuan ini berlaku di PP 55 sebagai dasar hukum diskresi PMK ini dan sesuai Undang-Undang HPP itu disebutkan di pasal 71 bagaimana ketentuan ini dinyatakan sebagai berikut bahwa sepanjang tetap tidak bertentangan ya tetap berlaku begitu intinya. Tapi apabila bertentangan dalam kerangka pemajakannya ya PMK 66 ini yang akan diberlakukan. Gitu ya Pak Ibu. Next. Nah, untuk yang selanjutnya lebih kepada lampiran-lampiran di PMK 66 di mana ada 11 item. Tentunya kita akan bahas satu-satu tetapi saya akan on the spot aja kira-kira boldingnya di mana aja. Contoh untuk 1 dan 2 ini Bapak Ibu. Makanan, minuman disediakan di tempat kerja bagi seluruh pegawai. Ini betul-betul dengan batasan pengecualian yang tanpa batasan nilai. Dalam artian apabila disediakan di tempat pemberi kerja bagi seluruh pegawai dengan tujuan bukan level tertentu dan ada pembedaan, tentunya ini menjadi objek yang dikecualikan. Termasuk bagi petugas atau pegawai yang dinas luar, apabila dalam bentuk reimbursement, kupon makan minuman, dikecualikan dari objek PPh maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan. Atau apabila di lapangan atau tempat pemberi kerja Bapak Ibu, ternyata di tempat pemberi kerja ternyata diberikan sampai 3 juta misalnya. Nah, 2 juta batas tadi menjadi 3 juta. Tetapi tentunya disesuaikan dengan mana dalam reimbursement-nya. Nah, untuk fasilitas daerah tertentu Bapak Ibu diberikan kepada pegawai dan keluarganya. Konteksnya itu ya Bapak Ibu, anak, istri, suami dan sebagainya. Tetapi dengan memenuhi kriteria tadi ya Bapak Ibu, bagaimana fasilitas daerah tertentu tentunya ada permohonan SKTT, surat bagaimana daerah tertentu ditetapkan dan itu tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan dalam konteks daerah tertentu itu dapat dibiayakan, dapat sebagai pengecualian bagi pegawai dan keluarganya sebagai objek. Gitu ya, next. Selanjutnya Bapak Ibu,
natura atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Di dalamnya tentunya required by law ya Bapak Ibu, based on regulator terkait misalnya Kemenaker, Kemenkes, dan sebagainya. Dan ini tanpa batasan nilai Bapak Ibu. Bagaimana kalau terkait penanganan pandemi, bagaimana natura kenikmatan terkait itu? Ya berarti dapat dibiarkan, tapi bukan objek bagi pegawai. Contoh misalnya saat COVID-19 dan sebagainya. Lanjut. Nah, di dalam pengertian selanjutnya, fasilitas dan sebagainya, mulai dari butir 5 dan selanjutnya ini Bapak Ibu perhatikan lagi, bahwa tujuan dari pengenaan pemajakan natura kenikmatan awalnya adalah untuk memberikan kesetaraan pemajakan. Karena apa? Karena saat diberikan dalam bentuk cash dengan non-cash, ternyata beda treatment Bapak Ibu di ketentuan sebelumnya. Saat diberikan cash, kita langsung, oke lah, naturally kita bilang objek PP 21 misalnya. Tapi saat diberikan tidak dalam bentuk cash, kita akan aman kok, bukan objek. Nah, inilah yang harus dipahami Bapak Ibu. Yang kedua adalah kepantasan dan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam artian fasilitas diberikan. Nah, di dalam konteks bingkisan dari pemberi kerja untuk dalam rangka Hari Besar Keagamaan, jadi masih dalam konteks Hari Besar Keagamaan, diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa terminologi seluruh pegawai atau pegawai saja. Pak, anak, dan istri, dan sebagainya, nah itu konteks daerah tertentu. Oke, nah bingkisan untuk selain Hari Raya Keagamaan juga diperbolehkan, tetapi dengan ada persyaratan atau batasan diterima atau diberi pegawai, dan secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta per pegawai per tahun pajak. Pak, kenapa sih diberikan batasan-batasan dan sebagainya? Ini lebih kepada tingkat profitabilitas perusahaan harus diperhatikan saat memberikan fasilitas, Bapak Ibu. Jangan sampai berbeda ini treatmentnya. Bapak Ibu ningkatin fasilitas, tapi profitabilitas tidak menjadi concern gitu loh. Itu saja sebenarnya. Sekaligus juga kepantasannya. Oke, lanjut yang poin 7 ya. Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja antara lain ya Bapak Ibu, berarti boleh yang lainnya juga, dalam artian komputer, laptop atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Persyaratan hampir sama, diterima oleh pegawai, dan nah kata-kata menunjang pekerjaan pegawai ini tentunya harus dimaknai dalam artian konteks yang lebih luas ya Bapak Ibu. Contoh misalnya bagian driver yang antar, ya anggap aja packaging dan sebagainya, tapi diberikan laptop dengan anggap aja spek tinggi untuk gaming dan sebagainya, kan itu berarti nggak menunjang gitu loh. Fasilitas tentunya juga harus menunjang pekerjaan pegawai. Lanjut. Nah, poin 8 ini lebih kepada bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja juga termasuk batasan yang dikecualikan dengan diterima atau diperoleh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan. Nah, Bapak Ibu, maaf ada bold di 4 pointers ini, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan lanjutan atas akibat kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Tentu akan banyak pertanyaan, Pak, di luar itu bagaimana? Nah, konteksnya adalah Bapak Ibu adalah entitas ekonomi yang meningkatkan profitabilitas meskipun untuk fasilitas kepada pegawai. Tapi kita lihat lagi, entitas tadi, ekonomi tadi, profitnya akan berkurang nggak dengan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja dan sebagainya ini? Toh, dalam kenyataannya Bapak Ibu, inilah regulasi yang memprotek dengan kompetensi dokter spesialis terkait penyakit akibat kerja tadi bisa didiagnosa lebih tepat. Tentunya itu sebagai evidence ya dari setiap pengecualian. Yang selanjutnya adalah fasilitas olahraga. Dengan mempertimbangkan indeks sport dari Kemenpora dan sebagainya, bila diterima atau dibeli pegawai dan secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Lihat Bapak Ibu, di sini bahkan Bapak Ibu sehat tidak hanya pangan, makan dan minum, sandang dan juga termasuk kesehatan. Tapi tentunya ada pengecualiannya Bapak Ibu untuk fasilitas olahraga golf yang premium ya Bapak Ibu, pacuan kuda, balap perahu bermotor atau otomotif terbang layang itu dikecualikan. Oke, lanjut ya. Untuk yang bersifat komunal fasilitasnya itu menjadi concern di sini. Kata-kata komunal itu mungkin di ketentuan sebelumnya tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, ini pemanfaatan secara bersama-sama. Contoh, selain disiapkan apartemen dengan ada menjadi objek, akan dikecualikan apabila bersifat seperti bersama, komunal, tidak ada pengecualian. Tidak ada kamar khusus untuk direksi atau kamar khusus untuk pegawai, tapi semuanya sama, bisa menggunakan, komunal saja. Itu baik asrama, pondokan, atau barak. Sifat pemberiannya adalah meningkatkan produktivitas. Oke, let's say daripada transportasi jauh, kita siapkan. Nah, bersifat komunal, itulah yang menjadi diterima atau diperoleh pegawai, menjadi syarat batasannya. Diterima atau diperoleh, ya Bapak Ibu, ini lebih ke cash ataupun accrual basis dalam pencatatan sebenarnya. Lanjut.
Poin 11, 12, dan 13. Sebenarnya ada 11 ya, ini berarti ada catatan lebih karena makan, minum, dan sebagainya sebenarnya di undang-undang sudah ada Bapak Ibu. Nah, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja, tapi pemanfaatannya nggak komunal, tapi individual. Di situ juga boleh Bapak Ibu, silakan. Bagi ekspatriat, bagi level tertentu silakan. Apartemen dan sebagainya. Tetapi diterima atau dibeli pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan atau sekitar 24 juta. Mungkin kalau tinggal Bapak Ibu operasional disesuaikan, akuntabilitasnya sesuai, nah ini tetap akan diberikan meskipun individual. Tetapi ada batasan tadi ya, supaya profitabilitas entitas itu ya sebenarnya menjadi concern dari setiap perusahaan atau pemberi kerja. Fasilitas kendaraan, ada pengecualian ini lebih kepada pada realnya sebenarnya silakan Bapak Ibu. Di sini tidak ada lagi terminologi kendaraan operasional atau tidak dan sebagainya. Mereknya apa, Pak, CC-nya berapa, tidak ada. Betul-betul diberikan semacam fasilitas, silakan. Sepanjang pegawai yang menerima atau memperoleh adalah tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dalam artian concern di saham pemilikan dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Berarti note-nya Bapak Ibu harus memiliki sebagai pemberi kerja catatan pemanfaatan. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu harus memperhatikan saat catatan penghasilan rata-rata penghasilan bruto itu berarti Bapak Ibu harus memberikan semacam deskripsi jelas. A dan B apabila kalau pemakaiannya secara bersama-sama berarti proporsionalnya bagaimana? Di luar jam kerjanya bagaimana? Nah, itulah yang menjadi pengecualian. Dan silakan, tidak mengenal merek, tidak mengenal CC, tidak mengenal siapa yang menggunakan, tetapi 2 syarat kumulatif ini menjadi concern-nya ya Bapak Ibu, lebih untuk membatasi. Oke, lanjut. Fasilitas iuran pada dana pensiun yang benar ini seperti ketentuan sebelumnya ya, dapat menjadi pengecualian bagi penerima sebagai objek PPh. Lanjut. Nah, fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel atau pura itu semata-mata untuk kegiatan peribadatan itu juga termasuk batasan yang dikecualikan objek PPh. Demikian pula dalam konteksnya, Pak, seandainya itu untuk biaya resepsi atau digunakan untuk apa ya nanti jadi akhirnya tidak sudah peruntukannya gitu Bapak Ibu. Pengecualian tadi diberikan threshold ini untuk memastikan fasilitas namanya fasilitas diberikan tentunya akan ada pembatasan di mana tujuan awalnya apa? Produktivitas Bapak Ibu. Nah, profitabilitas harus menjadi concern. Nah, yang 15 adalah seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 itu dikecualikan Bapak Ibu. Tentunya sebagai apa ya? Cost of compliance, kepatuhan itu juga ada namanya cost of administratif. Nah, administratifnya bagaimana? Kalau peraturannya juga baru, bagaimana atas 2022? Nah, ini untuk issue administration-nya kita rilis, kita berikan relaksasi, dan itu silakan Bapak Ibu itu termasuk. Nah, natura atau kenikmatan ini tentunya bagaimana yang sudah terlanjur Bapak Ibu yang menerima ya, karena Januari sampai dengan Juni tentunya ada yang proaktif Bapak Ibu sebagai pemberi kerja langsung diberikan bukti potong. Nah, tentunya itu juga akan ada mekanismenya, bukan di PMK 66 ya Bapak Ibu, tapi mekanisme bagaimana pengembalian pendahuluan, tentunya dengan diawali pembetulan silakan, dan itu merupakan source regulasi yang memang diperlukan sampai dengan restitusinya, bahkan terakhir mungkin Bapak Ibu sebagian ada namanya Per Dirjen 05, diberikan semacam pengembalian pendahuluan dalam waktu yang ya, singkat 15 hari, diberikan sepanjang diterima orang pribadi, 100 juta batasannya lebih bayar, prosesnya akan tanpa melalui audit. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Budi, Bu Nelly, dan teman-teman. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi apa ya? Ya pintu untuk membuka ruang sesi edukasi dan kita diskusi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Eko atas pembahasan materinya. Kami pikir ini juga cukup mendalam ya, sudah mencakup seluruh aspek dari terkait dengan sesuai pesanan Pak Budi. Iya. Jadi harus dalam framing. Betul. Kami pikir juga dari presentasi yang sudah disajikan Pak Eko sebenarnya sudah banyak menjawab pertanyaan dari sebagian besar dari kita terkait dengan pemajakan atas natura dan kenikmatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk Pak ke sesi tanya jawab. Kita akan membacakan pertanyaan. Namun sebelumnya untuk pertanyaan pertama kami berikan kesempatan untuk Bu Nasli. Terima kasih Mas Eko. Siap, Bu Nasli. Terima kasih Pak Eko atas pemaparannya, luar biasa, jauh lebih jelas sekarang. Saya akan membacakan satu pertanyaan yang menurut saya mewakili banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya.
Ini pertanyaan dari Mas Hedi. Apakah untuk reimburse medical outpatient merupakan BIK dan objek pajak penghasilan untuk karyawan? Itu pertanyaannya Pak Eko ya. Merujuk pada PMK 66 dalam poin BIK yang dikecualikan, yaitu poin 4 tentang fasilitas pelayanan dan pengobatan dari pemberi kerja. Syarat kedua adalah dalam rangka penanganan kecelakaan kerja. Selanjutnya di Perpres 7 tahun 2019 tertulis bahwa kecelakaan kerja meliputi penyakit yang disebabkan oleh poin A, aktivitas pekerjaan, dan poin D, spesifik lainnya. Ini pertanyaannya Pak Eko dan Pak Giarso. Apakah reimburse medical outpatient karyawan seperti karena virus dan bakteri atau patah tulang ketika jatuh di luar kantor dan bukan merupakan penyakit karena pekerjaan akan menjadi BIK dan objek penghasilan karyawan? Jika tidak, apakah ada mekanisme khusus untuk pembuktiannya seperti surat keterangan dokter dan sebagainya? Silakan Pak Eko dan Pak Giarso. Terima kasih Bu Nali dan atas pertanyaannya. Ini sangat-sangat apa ya menurut saya? Ini lebih kepada sebenarnya pemberian fasilitas ini kok nggak termasuk ini ya Pak? Betul ya konteksnya. Nah, di PMK 66 kita sepakat ya, pada saat pemberian natura kenikmatan itu lebih pada imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan. Terkait dengan pegawai tadi yang memang hubungan kerja ya oke masuk. Nah, pengecualian sebagai objek kita bahasnya dua ya, karena sebagai pemberi kerja sebagai biaya. Kedua, apakah sebagai penerima sebagai biaya, sebagai objek PPh atau bukan. Nah, pada konteks kecelakaan kerja dan sebagainya, penyakit akibat dari kerja, di Perpres memang sudah diatur bagaimana rekomendasi dari dokter spesialis yang kompeten di bidangnya menetapkan apakah itu penyakit akibat kerja dan sebagainya. Contoh ternyata saya juga baru tahu bahwa saat ditambang batu bara itu ada bola mata kita bergerak secara liar. Nah, itu namanya penyakit nistagmus. Nah, itu pun ternyata ada pengecualian di situ, di Perpres. Tetapi apakah di saat batu bara tadi tahu dia pilek atau flu, apakah itu juga termasuk? Nah, konteks ini tadi di PMK 66 diberikan dalam rangka penanganan 4 poin tadi ya Ibu. Nah, saat bagaimana terjadi kecelakaan kerja tapi di luar jam kerja misalnya, atau di luar lingkungan kerja, bagaimana? Apakah ini juga ditanggung oleh pemberi kerja dan apakah bila direimburse oleh pegawai, apakah menjadi penghasilan? Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu supaya step by step-nya kita paham dulu. Saat oleh diterima pemberi dan penerima kita sudah sepakat ya, 4 poin tadi. Tapi bagaimana kalau di luar jam kerja dan sebagainya? Kita kembalikan lagi. Apakah si penerima akan menjadi objek? Tentunya kita lihat dulu pemberi kerja memberikan dalam rangka apa. Nah, apabila untuk meningkatkan produktivitas concern-nya pegawai tadi, berarti si pemberi kerja kan sebenarnya bisa mengikutkan dalam bentuk premi asuransi. Di mana kita sepakat premi asuransi atas kesehatan di cover 24 jam sesuai dengan proteksi. Berapa lama kita melakukan semacam apa ya? Ya range-nya. Dalam apa saja item-item penyakit kritis, bahkan bawaan pun bisa masuk di sana. Nah, itu biasa menjadi biaya pemberi kerja. Saat bisa menjadi biaya pemberi kerja, berarti deductible, tapi akan menjadi objek bagi yang menerima. Nah, konteks dari kenapa di PMK 66 nggak dikecualikan ya, karena fokusnya entitas ekonomi tadi adalah untuk meningkatkan profitabilitas. Ya. Nah, kalau nanti banyak memberikan fasilitas, ya silakan jadikan aja KLU-nya rumah sakit. Nah, itu mungkin diproteksi, karena terkait pemberi kerja. Begitu ya, pemahaman utuhnya ya Bapak Ibu, supaya pertanyaan-pertanyaan sejenis, kita akan memahaminya juga dalam konteks itu tadi, karena reimbursement pun luas di situ. Oke, terima kasih Pak Eko. Ada lagi Bu? Silakan. Kami sudah menghimpun banyak pertanyaan, baik lewat registration list. Kami akan pilihkan beberapa pertanyaan. Untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, izinkan kami untuk nanti menjawabnya via email kepada Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan selanjutnya, ini kita dari Ibu Rita Sadeli. Mungkin kalau Ibu Rita Sadeli ada di dalam forum, bisa mau menanyakan secara langsung, silakan. Supaya ada dialog. Supaya ada dialog. Ya. Belum tentu yang ditanya ini yang dimaksud. Pak. Betul, baik Pak. Kami sudah. Ibu Rita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu, silakan Bu, sampaikan langsung kepada Pak Eko. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kan udah banyak banget sebenarnya sosialisasi yang saya ikut itu ya. Ada satu pertanyaan sih yang saya sempat dapat juga dari hasil diskusi saya di kantor. Di sini kan kita ngomongin ada biaya family gathering dan lain-lain itu. Jadi pertanyaannya,
kalau misalnya kita punya family gathering atau outing, perusahaan selenggarakan, apakah itu merupakan natural atau kenikmatan yang dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan dan merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai? Karena kalau yang kita pernah ikut webinar lain, direkomendasikan biaya tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pegawai, namun untuk perusahaan tetap diperlakukan sebagai non-deductible expense karena dibilangnya ya ini untuk keluarga gitu ya, bukan untuk karyawannya, walaupun sebenarnya udah kena objek PPh 21. Jadi seperti apa ya Pak perlakuan yang paling tepat untuk kasus seperti ini? Terima kasih Bu Rita. Izin Pak Budi langsung atau Silakan Pak. harus lewat Pak Budi dulu? Izin Bu Rita boleh memberikan semacam pemahaman dalam kerangka pemajakan atas outing, gathering, atau apa ya, dalam rangka sejenis. Kita sepakat dulu dari sisi pemberi kerja dulu Bu, sebelum kita membahas yang menerima pegawai. Izin Bu Rita? Ya. Nah, tujuan dari pemberian untuk pelaksanaan gathering tadi sebenarnya apa sih Bu Rita? Saya pengen tahu juga. Jadi kalau dibilang dari sisi perusahaan ya dianggapnya kalau karyawan itu dikasih gathering di luar dari situasi kerja biasa, ya lebih bisa meningkatkan produktivitas karyawannya, Pak. Kalau untuk karyawan ya, tapi di sini yang saya bicarakan juga kadang-kadang ada yang namanya family gathering, bukan cuma karyawannya aja gitu. Betul sekali Bu Rita. Jadi gini, kalau bicara terkait apa ya, Philip Kotler dan sebagainya, bahwa pada saat manajemen memberikan semacam secara psikis, psikologis, gathering tadi kan sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena teamwork dan sinergisitas jadi lebih tingkat kan ya Bu ya. Tetapi dalam konteks saat itu untuk seluruh pegawai dan tidak ada leveling di situ di dalamnya, family gathering, outfit dan sebagainya itu merupakan biaya Bu. Kenapa? Karena itu merupakan operasional dari si perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Tapi akan jadi bergeser pemaknaan tadi saat family gathering tadi ternyata divisi tertentu tetapi keliling Eropa misalnya. Oh, Pak, paling Nah, ini maafkan dimensi memberikan apa ya, semacam psikologisnya supaya rileks dan sebagainya, bagi golongan tertentu dibedakan kan bisa Bu. Tetapi saat family gathering tadi, outing tadi, betul-betul untuk meningkatkan produktivitas tanpa ada pembedaan dalam artian itu komunal dan merupakan policy kantor, di agreement awal perusahaan harusnya memiliki statement. Tiap pegawai di perusahaan kami akan ada outing, gathering setiap setahun 2 kali. Misalnya, itu lebih untuk mengikat bahwa secara agreement, imbalan atas hubungan kerja pada karyawan tadi juga ada outing loh Bu. Di mana bagi perusahaan itu operasional Bu, bukan aturan kenikmatan di situ konteksnya. Oke. Nah, kedua, kita bicara lagi di Undang-Undang APP. Di pasal 6, kalau kita bicara tandingannya pasal 6 itu kan pasal 9 ya Bu. Pasal 6 itu deductible, pasal 9 itu non-deductible. Di deductible itu mendapatkan, menagih dan melihara penghasilan itu ada sekitar 14 item Bu. Ada A, B, C, kalau nggak salah sampai N. Nah, konteks PMK natural kenikmatan itu ada di saat pemberian tadi dalam bentuk imbalan penggantian atas hubungan kerja. Tapi saat outing tadi ternyata dibagi hadiah door prize. Masing-masing dapat kulkas, ada iPhone, ada apa. Nah, itu konteks dari pemajakan penghasilan tapi atas hadiah, Bu. Atas outingnya betul itu biaya operasional, tapi saat pemberian hadiahnya, bagi yang menerima, Ibu sebagai pemberi kerja, istilahnya kalau di PPh 21, itu ada per 16, di mana dalam konteks ini kegiatan, Bu. Di mana hadiah apabila diterima badan atau orang pribadi, konteksnya akan berbeda nih. Saat diterima orang pribadi PPh 21, saat diterima oleh badan PPh 23. Tapi saat itu merupakan hadiah undian, ya nanti PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, konteks pemajakannya atas penghasilannya akan berbeda-beda nih Bu. Dari pertanyaan Ibu aja terkait gathering tadi. Nah, itulah makanya kenapa pemahaman dari PMK 66 ini harus dalam konteks utuh, filosofi pemajakannya sampai treatment akuntansinya Bu. Clear Bu? Iya. Jadi sebenarnya juga tidak dapat disalahkan apabila seperti tadi Bu, ternyata jalan-jalannya keliling Eropa tapi untuk manajer saja. Tapi untuk pegawai lainnya hanya di Cibodas misalnya. Nah, itu kan terjadi, maaf nih, bukan komunal lagi tetapi individual level tertentu Bu. Oke. Clear, Jadi Bu? kalau diterima sama seluruh karyawan tanpa membedakan leveling, itu oke Pak, mau family gathering, mau employee gathering gitu ya Pak?
sepanjang reasoning dari pemberiannya itu secara akuntansi ada pertanggungjawabannya ya Bu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Tahu-tahu gatheringnya itu ternyata dibikin tiap hari Bu. Oh enggak lah Pak. Nah, berarti kan reasoning atas pertanyaan gathering tadi karena bisa luas, tergantung pemaknaan dalam operasional si pemberi kerja dan bagaimana mekanisme pemberian dalam gathering tadi. Mekanisme gathering tadi ternyata ada 2 orang, 3 orang nggak ikut diganti uang misalnya. Nah itu objek PPh 21. Oke. Clear ya? Iya. Mungkin cukup Ibu. Ini kalau diteruskan satu sesi tersendiri Bu. Kita beri kesempatan ke yang lain. Terima kasih. Ini pertanyaan cukup mendalam. Kami pikir ini juga banyak pertanyaan sudah bisa dijawab dari jawaban dari Pak Eko. Selanjutnya mungkin ada Bu Nasri, ada pertanyaan lagi. Iya, ini kebetulan pertanyaannya menurut saya pertanyaan juga mewakili banyak wajib pajak ini ya, Pak Eko dan Pak Giarso. Mengenai fasilitas tempat tinggal yang dibatasi senilai 2 juta per bulan, jika fasilitasnya nilainya 10 juta, apakah pengenaan pajaknya hanya terdapat kelebihan, yaitu 8 juta? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah mengenai fasilitas kendaraan. Benefit kendaraan bisa dalam bentuk fasilitas kendaraan operasional atau pemberian subsidi beli mobil. Misalnya ada car ownership plan. Bagaimana implementasi BIK untuk hal ini? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Nazli dan Pak Budi. Izin saya boleh kalau ada sharing cost saya juga sharing jawab. Oke, pertanyaan pertama mungkin nanti Pak Giarso yang terkait dengan benefit UMKM, tapi kalau untuk COP dan sebagainya boleh saya dulu Pak Giarso. Karena Pak Giarso kapan saya ditanya? Bapak Ibu. Ya, silakan. Bu Nazli dan teman-teman semua kita bicara fasilitas kendaraannya. Di sini kita tidak mengenal lagi terminologi operasional atau tidak dan sebagainya. Sepanjang diberikan ya syaratnya kan diterima diperoleh pegawai. Tetapi dengan syarat 2 tadi ya Bapak Ibu, bahwa bukan penyertaan modal, dalam artian dia bukan pemegang saham. Yang kedua adalah pada saat catatan dari penghasilan brutonya tidak melebihi 100 juta. Nah, terkait adanya COP atau Car Ownership Program atau apapun lah istilahnya di lapangan, silakan Bapak Ibu, bisnis to bisnis silakan. Tapi intinya pada saat pemberian dalam bentuk barang itu natural, saat dalam bentuk pemberian sama-sama bukan cash tapi dalam bentuk fasilitas bukan barang, itulah kenikmatan. Kita sepakat dulu. Nah, saat mobil tadi, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa saat COP itu ada 2 dimensi itu. Saat COP tadi masih atas nama perusahaan, itu adalah pemberian fasilitas. Tapi saat pemberian tadi sudah atas nama BPKB-nya adalah karyawan, kita lihat lagi, karyawan tadi dikecualikan apa tidak. Saat diberikan pegawai dalam bentuk mobil tadi atas namanya pegawai, itu udah natural. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 2 dimensi pemberian atas nama atas COP saja, itu akan menyebabkan evidence dan catatan akuntansinya akan berbeda. Apakah Ibu catat sebagai aktiva atau catat sebagai kewajiban itu sudah berbeda. Tapi konteks remaja silakan, sepanjang konsistensi ada di situ. Tetapi konteks dari PMK 66 atas COP yang atas nama pegawai, apabila dia memenuhi kriteria PMK 66 bukan pemegang saham atau tidak memiliki penyertaan modal, kedua catatan penghasilan brutonya adalah 100 juta, bila memenuhi kriteria itu menurut saya it's okay, silakan. Tetapi catatan lagi, saat diterima sudah atas nama perusahaan, masih atas nama perusahaan, itu benefitnya adalah penyusutan masuk, maintenance masuk, operasional masuk. Tapi saat berbentuk natura dan atas nama pegawai udah berbeda lagi. Karena switching off, jangan sampai double claim ini. Perusahaan ngeklaim operasional, si ini ngeklaim. Nanti si orang pribadi penerima ngeklaim lagi, Pak penyusutannya kok nggak dibiayakan? Nah ini panjang lagi itu nanti. Jadi harus lihat treatment awal atas pemberiannya. Ini nature-nya. Jadi natura dan kenikmatan itu lebih ke nature-nya. Ini kan sebenarnya gini. Saat tidak ada hubungan kerja, apakah diberikan sih? Saat tidak ada transaksi jasa, diberikan nggak sih? Pertanyaan kedua, kenapa nggak dalam bentuk cash sih? Maaf, budaya timur kan sering bilang, kenapa nggak mentahnya saja sih Bu? Nah, istilah itu sebenarnya lebih pada terminologi. Saat menerima, itu lebih dalam bentuk cash, itu akan lebih worth it. Tapi cenderung kita akan mengurangi ini dalam bentuk, maaf, perubahan bentuk memberikan, lebih karena pemajakan rezim sebelumnya, ini merupakan tidak dapat dibiarkan, dan bukan objek. Sehingga akhirnya kita shifting. Oke, bukan biaya berarti banyak-banyaknya. Tapi konteks pemajakan sekarang adalah sepanjang itu imbalan atau penggantian bukan dalam bentuk cash, ya oke, bicara PMK 66 nih. Nah, treatment akuntansinya akan menentukan
treatment pengecualian atas objeknya atau tidak. Deductible atau tidak juga menjadi sebuah concern saat perusahaan memberikan peruntukannya bukan menunjang pegawainya tadi. Contoh, semua pegawai, maaf, dalam rangka COP sehingga semua pegawai diberikan alpart. Profitabilitasnya di mana fasilitas tersebut? Itu intinya. Itu Terima kasih Pak Eko. Ya. Silakan Pak Jason. Ya, terima kasih Pak Eko. Atas sekalian. Baik, terkait fasilitas rumah tempat benar. tinggal. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan dari Bu Sli mungkin mewakili dari seluruh peserta juga ya. Benar. Terkait fasilitas tempat tinggal perlu kita bedakan dulu mana yang sifatnya komunal atau bersama-sama dan mana yang sifat hak pemanfaatannya itu individual. Untuk yang komunal seperti mes, pondok, pondokan ataupun bar dan sebagainya yang kita ketahui itu otomatis istilahnya dikecualikan dari objek pajak. Mungkin yang menjadi pertanyaan komunalnya seperti apa? Intinya bisa digunakan bersama-sama dan tidak ada pembatasan. Mungkin kalau untuk yang individual itu kan misalnya hanya bisa dimasuki oleh Pak Budi atau lain sebagainya. Seperti itu namanya sifatnya individual. Maka Bapak sekalian, bagaimana untuk penghitungan ya tadi istilahnya objek pajaknya kalau sifatnya individual. Jadi kalau misalnya tempat tinggal seperti apartemen ya nanti dibebankan kepada satu. Tapi kalau sebuah apartemen bisa dibagi oleh 2 orang nanti separuh-separuh seperti itu. Nah, di sini ada batasan senilai 2 juta per pegawai per bulan. Pegawai per bulan bukan per tahun. Jadi kita hitung berapa nilai kenikmatan yang diterima oleh pegawai tersebut. Misalnya ini katakanlah apartemennya berupa kita sewa, kita hitung nilai sewa per bulannya. Kalau bentuknya milik Aktiva sendiri dari perusahaan tersebut, kita hitung berapa nilai penyusutannya per bulan seperti itu. Kemudian ditambah dengan utilitas, dengan biaya-biaya yang lain itu ditotalkan semua itu akan kita misalnya nilai kenikmatannya berapa. Setelah itu sekalian memang di sini ada pembatasan 2 juta. Bu. Jadi misalnya katakanlah nilai kenikmatannya 8 juta, tapi ada pembatasan 2 juta berarti yang jadi objek pajak adalah 6 selisihnya. Kemudian nanti berikutnya masuk objek apa? Objek BP pasal 21 kan diterima oleh pegawai. Ini garis juga pegawai, bukan keluarga pegawai. Bukan anak dari pegawai. Dan kalau sifatnya fasilitas atau kenikmatan tentu akan merupakan penghasilan yang teratur. Teratur berarti pemotongan 21-nya seperti penghasilan kita menerima gaji tunjangan secara teratur. Seperti itu. Nah, pajaknya kemudian dibagi. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kami punya pertanyaan dari list registrasi. Kebetulan yang bertanya juga sudah siap untuk menanyakannya secara langsung pada Pak Eko. Selamat datang Pak Arifin. Pak Arifin sudah standby. Halo Pak Arifin. Atau bisa kita munculkan pertanyaannya? Monggo Pak Arifin. Pak Arifin. Mungkin ada lag. Nah, mungkin saya bacakan dulu ya. Nanti kalau Pak Arifin bisa. Ya, Pak. Oh, udah. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Eko Arianto. Apakah penggantian atau reimbursement makanan dan minuman bagi pegawai dinas luar dalam bentuk uang termasuk dalam natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan? Itu yang pertama ya Pak Eko. Tadi terus melanjutkan pertanyaan yang Bapak punya penjelasan mengenai fasilitas kendaraan. Apabila fasilitas kendaraan ini sudah jelas diberikan kepada direksi dan melebihi batasan 100 juta, jadi contoh 150 juta lah Pak. Apakah dasar pengenaan pajaknya itu 150 juta dikurangin dulu dengan 100 juta atau 150 juta merupakan objek PPh pasal 21? Itu yang kedua Pak. Terus yang buat direksinya, dari sisi direksinya Pak, kalau juga kan dia merupakan objek PPh buat sisi penerimanya, apakah dasar pengenaan pajaknya juga 150 juta atau 150 juta dikurangin dulu dengan 100 juta?
Nah, yang kalau misalnya lanjut Pak, maaf. Kalau misalnya biayanya kita koreksi fiskal, Pak. Ya. Dari sisi perusahaan itu kita langsung koreksi fiskal. Jadi bukan merupakan biaya buat sisi perusahaan. Apakah tetap merupakan objek PPh pasal 21, Pak? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, izin Pak Budi. Langsung. Silakan Pak. Saya tersima Pak, suaranya seperti Arifin C. Nur, Pak. Ini padahal Pak Arifin ya, bukan sutradara itu Pak ya. Bukan Pak, bukan. Pak Arifin izin menanggapi mungkin 3 pertanyaan tadi, saya jawab beberapa secara filosofi pemajakannya. Nanti terkait penghitungan sebenarnya ada di lampiran Pak, tapi nanti dibantu Pak Gerso terkait dengan apakah pengecualian atau pengurangan selisihnya ya, drive-nya dari mana. Nah, intinya begini Pak, kata-kata voucher reimburse konteksinya di PMK ini hanya disebut saat itu bentuknya penggantian makan minum. Dan kebetulan ini yang ditanya oleh Pak Arifin. Reimbursement tidak hanya masalah makan minum sebenarnya Pak. Reimbursement terkait hal misalnya lagi perjalanan dinas dan sebagainya tentunya sering ya Pak Arifin? Iya Pak, betul. Ini sekaligus menjawab pertanyaan sejenis lah supaya nanti tidak redundant ya. Jadi begini, saat reimbursement itu kita bicara dulu imbalan atau penggantian yang timbul dari underlying transaksinya apa Pak? Contoh pada saat pertanyaan Bu Nelly di awal tadi kan reimbursement terkait penyakit akibat kecelakaan kerja, tapi di luar jam kerja. Nah itu konteksnya kan akan cara menjawabnya kan berbeda nih Pak Arifin. Nah konteks dari reimbursement sepanjang 2 juta dalam makan minum disediakan untuk seluruh pegawai perusahaan pemberi kerja itu sebenarnya menjadi pengecualian. Tapi bagi yang dinas luar, contohnya dinas luar bukan karena intensi dia ya Pak, tapi lebih karena penugasan dari kantor loh Pak. Jangan sampai supaya dapat cash dan aku tidak suka menu masakannya tiap hari Selasa sama Kamis, aku tak keluar. Dinas luar dan sebagainya itu intensi akan jadi ngaruh ya Pak? Iya. Ya, langsung ke sales, Pak, contohnya kepada salesman. Ya. Kita sepakat itu dulu Pak, karena kita budaya sebenarnya akan diberikan mentah dibanding dalam bentuk barang gitu loh Pak. Nah, supaya intensi dari setiap pegawai yang menerima pun akan menentukan skema pemajakannya Pak. Oke, nah saat pegawai dinas luar tadi tidak menikmati makan minum, dia akan diberikan semacam voucher atau reimbursement boleh Pak. 2 juta itu sebagai base-nya. Tapi apabila yang di kantor 3 juta, nah berarti dia bisa sampai 3 juta juga Pak. Tetapi kembali lagi, kalau 3 juta kali 1.000 karyawan, kali 1 bulan, kali 1 tahun, omsetnya perusahaan itu cuma 1 M. Kira-kira jadi cost center apa profit center Pak? Hanya masalah makan minum aja loh Pak. Nah, jadi batasan kepatasan tadi tolong itu jadi masalah, jadi concern ya. Yang kedua Pak, terkait reimbursement kalau nggak makan minum seperti apa Pak? Dalam penugasan tidak menafikan dalam hubungan kerja maupun transaksi jasa, pemberi kerja akan memberikan semacam apa ya istilahnya cost of susunan biaya pada saat ini bisa diganti atau tidak itu udah punya Pak. Dan itu menurut saya cost structure-nya harus jelas. Saat saya memiliki transfer 100 juta, tapi hotel saya 30 juta. 10 juta, tapi hotel saya 3 juta. Saya pakai, transportasi dan sebagainya ada 4 juta, berarti kan ada 3 juta yang sebenarnya kalau diberikan dalam bentuk lamsam. Contoh, biaya sebenarnya kan 7 juta Pak, at cost-nya. Tapi saat lamsam oleh pemberi kerja diberikan 10 juta, itu ada 3 juta imbalan atau penggantian yang natural kenikmatan yang menjadi objek loh Pak. Tapi saat itu at cost, nah tentu internal control di masing-masing punya treatment akuntansi sendiri bagaimana akuntabilitas dari setiap reimbursement tadi. Sepanjang itu at cost, penugasan pemberi kerja, intensi pegawai tidak ada di situ, it's okay. Contoh Pak, kenapa intensi pegawai saya bold juga? Saat penugasan 3 hari, anggap saja perusahaan akan memberikan penggantian reimbursement berapapun diberikan, asal at cost. Tapi ternyata karena itu jatuh di hari Jumat, Sabtu Minggu kan tanggung Pak, udah jalan sampai Bali, udah jalan sampai Manado, si penerima akhirnya pulang balik hari Senin. Berarti ada 2 hari reimbursement yang validitasnya atas pemajaan imbalan natura itu menjadi objek bagi si karyawan tadi loh Pak. Ya, jelas. Setuju ya Pak? Ya, kita sepakat pajak itu selain untuk optimalisasi penerimaan pembangunan negara, tapi fungsi regulernya ada Pak. Mengatur juga bagaimana pemberi kerja jangan sampai, maaf nih Pak, profitabilitas kalah oleh fasilitas loh Pak.
Iya, mengerti. Fasilitas segede-gedenya untuk meningkatkan kesejahteraan yang ukurannya kuantifikasi rupiahnya kita pertanyakan, saat profitabilitas bukan jadi tujuan entitas tadi. Pak. Ya. Clear ya Pak? Iya Pak, terima kasih. Menjawab pertanyaan Bapak, 3 pertanyaan tadi kira-kira terangkum di situ Pak, selain cara mengilustrasi penghitungannya, clear? Clear Pak, clear. Untuk jadi memang biayanya yang secara wajar lah dibebankan ke perusahaan. Ya. Nah, wajar tadi izin Pak, nanti akan ada unsur subjektivitas saat Bapak bisa menderive underlying transaksinya, skema dari transaksinya Bapak catatan akuntansinya memang akuntabilitasnya bagus, silakan Pak. Itu menjadi semacam domain Bapak menjelaskan. Ini peruntukannya dia 3 hari karena di sana itu jauh dari misalnya maaf transportasi bandara. Oke, kami berikan 4 hari. Pertanyaan misalnya terdapat audit gitu Pak ya. Nah, Bapak harus jelaskan itu. Kenapa diberikan 4 hari kan bukan 2 hari? Karena mendapatkan menagih dan melihara penghasilan juga konteksnya matching cost against revenue tadi menjadi prinsip akuntansi dasar banget ya Pak. Sekaligus nature bisnis maksimalkan laba, minimalkan biaya. Itu berapa penelitian ya istilahnya mensahihkan itu Pak. Clear Bapak? Iya Pak Eko, terima kasih. Ya, Pak Arifin, monggo Mas Yarsa. Ya, terima kasih Pak Arifin. Pertanyaannya. Mohon maaf terkait fasilitas kendaraan. Bapak Ibu sekalian tadi ditanyakan bagaimana untuk cara penghitungannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Eko terkait gambaran seperti apa untuk fasilitas kendaraan. Tadi disampaikan untuk fasilitas kendaraan itu dikecualikan, istilahnya apabila tidak diperoleh, pertama adalah apabila pegawai tadi bukan pemegang saham, tidak memiliki pernyataan modal. Kemudian yang kedua, penghasilan bruto rata-rata dalam 12 bulan terakhir itu tidak melebihi 100 juta seperti itu. Jadi Bapak sekalian, apabila katakanlah seorang pegawai memenuhi persyaratan tadi berarti kan atas fasilitas kendaraan tersebut itu kan akan dikecualikan dari objek pajak bagi pegawai tersebut. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Apakah ada pembatasan? Tadi saya sampaikan dulu yang di depan, tadi kan terkait fasilitas tempat tinggal, tadi kan ada batas 2 juta. Kalau terkait fasilitas kendaraan, Bapak sekalian, ini tidak ada batasan untuk menghitung nilai kenikmatannya berapa. Jadi misalnya katakanlah ini fasilitas kendaraan, perlu kita cek kembali apakah kendaraan tersebut sewa ataupun milik perusahaan itu sendiri. Kalau sewa Bapak sekalian, maka harus dihitung berapa nilai sewanya, berapa operasionalnya, dan berapa untuk pemeliharaannya. Tapi kalau untuk istilahnya kendaraan milik perusahaan itu sendiri harus kita hitung berapa nilai penyusutannya, kemudian pemeliharaannya berapa, kemudian operasionalnya berapa, itu kita hitung per bulan itu berapa. Jadi harus kita hitung per bulan Bapak sekalian. Kemudian apakah kita kurangi? Kalau kita melihat di PMK ini tidak ada pengurangan sekalian. Jadi misalnya katakanlah nilai fasilitas kendaraan tadi 20 juta katakan, ya tidak ada pengurangan 20 juta tadi akan langsung menjadi objek pajak. Jadi sudah juga akan termasuk sebagai penghasilan yang sifatnya teratur. Sekalian ini sangat penting ya, karena perhitungan di Per-16 itu berbeda untuk penghasilan yang teratur dengan penghasilan yang tidak teratur. Seperti itu. Ya, kalau untuk yang teratur nanti otomatis akan dihitung pajaknya akan dibagi dengan 12 kembali Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Demikian Bu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Pak Budi, izin boleh menambahkan dikit karena ada satu yang sebenarnya harus dilengkapi di situ. Pak Arifin dan teman-teman semua. Pak Arifin masih bergabung, Pak Arifin? Halo? Masih ya? Teman-teman? Masih Pak, masih Pak. Nah, ada tambahan penjelasan Pak Giarso maupun saya tadi, saya ingin menambahkan sedikit dan ini sangat penting. Jadi saat kita bicara komunal, individual, itu ada terminologi ketiga yang sebenarnya teman-teman harus punya catatannya, namanya catatan pemanfaatan, itu adalah proporsional Bapak Ibu. Kenapa? Saat berbentuk fasilitas, catatan pemanfaatan kita sepakat matching cost against revenue kalau dalam konteks penyusutan kan harus betul-betul bahkan hari dan D-nya. Dalam artian penggunaan pun harus kita catat ya Bapak Ibu supaya penyusutan tadi betul-betul pembebanan yang lebih dari masa 1 tahun pemanfaatan itu dapat dibiayakan istilahnya lebih rigid,
Nah, saat proporsional Pak Arifin juga harus memastikan saat itu individual ternyata dipakai 2 orang, 3 orang, itu pun juga harus dipakai. Kalau contoh di lampiran Perdana Menteri ini pemakaian perahu motor, Pak, motor, istilahnya pemakaian pemanfaatannya. Kenapa? Karena di situ selain penyusutan, kita bicara ini kenikmatannya, Pak, bukan natura ya, bukan diberikan kepada pegawai ya. Saat itu berbicara kenikmatan atau fasilitas, itu bicaranya selain biaya penyusutan, ada juga maintenance-nya, tapi juga ada operasionalnya. Nah, itu pun harus jelas. Kenapa? Kalau fasilitas kantor diberikan untuk produktivitas, ternyata digunakan untuk di luar kerja. Maaf nih, kendaraan tadi kan tanpa ada batas nih, Pak, bentuk dan mereknya. Tapi ternyata Sabtu Minggu dipakai untuk trip, Pak. Nah, apesnya kok ya ada kecelakaan misalnya. Berarti pemberi kerja kan rugi 2 kali, Pak. Izin ya, Pak. Nah, biasakan dalam treatment pemajakan natura kenikmatan, fokuslah pada bahwa itu meningkatkan produktivitas. Kedua, batasannya apa? Karena produktivitas juga tanpa batas kalau fasilitasnya tidak melihat profitabilitas. Dan teman-teman harus punya catatan pemanfaatan. Kenapa? Itu harus menjadi lampiran di SPT-nya, Pak. Itu kalau dilihat di pasal 2 ayat 6, Pak, di PMK tersebut. Di mana lampirannya akan menjadi lampiran di penghasilan bruto. Sementara kami sarankan daftar nominatif, Pak, sebagai dasarnya. Gitu, Pak. Oke. Pak, kalau yang satu lagi yang kalau misalnya biayanya Pak, ya, Pak, maaf ini Pak Budi yang punya lapak, Pak. Biar Pak Budi yang ngatur, Pak. Ini pertanyaan baru tuh. Mohon izin Pak, biar kita kasih kesempatan dulu. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi Pak bisa sampaikan pertanyaan nanti via email, nanti kita akan minta jawab Pak Eko dan Pak Giarso ya Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang sudah kami kumpulkan via registration link, mungkin bisa dipaparkan di sini. Nah, ini dari Ibu Nani di Jakarta. Apakah biaya jamuan nih Pak, entertainment kepada pegawai kliennya yang nantinya akan dibuatkan daftar nominatif nih sesuai PMK 02/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dan seterusnya, merupakan objek pajak penghasilan dalam bentuk natura kenikmatan bagi si pegawai klien dan wajib dipotong pajak penghasilannya oleh perusahaannya. Nah, kemudian langsung aja mungkin Pak ya. Apakah kewajiban untuk membuat daftar nominatif tetap berlaku apabila perusahaan telah memperhitungkan biaya jamuan sebagai objek pajak penghasilan bagi si penerima dan telah dipotong pajak penghasilan? Oke, terima kasih. Bu Nani, Mbak Nani, atau ini? Bu Nani. Oh, Bu Nani ya. On cam juga? Ini atau? enggak Pak lagi. Oh, enggak ya. Oh, jadi gini. Ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini lebih ke fundamental. Apakah diskresi penetapan biaya oleh wajib pajak itu dipengaruhi oleh bentuk penamaannya? Kita bicara pajak penghasilan itu substance over form, Bapak Ibu. Bentuk itu kadang silakan, mau bentuknya penghasilan cash, non cash dan sebagainya, itu menjadi concern silakan Bapak Ibu. Tetapi substansinya apa? Ini kenapa penting saya tekankan? Kenapa pajak penghasilan kita adalah substance over form, Bapak Ibu. Jadi saat biaya jamuan entertainment, biaya promosi, ada 2 subjek di sini. Yang ketiga adalah natura kenikmatan, itu 3 hal yang berbeda, Pak. 3 hal yang berbeda dalam konteks PMK 02/2010 itu lebih menggarisbawahi bagaimana biaya promosi tadi peruntukan dan karakterisasi biaya promosi. Saat itu bentuknya entertain ya berbeda lagi Pak, entertainment. Saat Bapak promosi berarti kan ada agensi, Bu Nani ya, Bu Nani dan teman-teman berarti agensi yang memang menghandle atas promote something produk kita supaya dikenal masyarakat. Terkait entertainment-nya itu berbeda lagi, itu biasanya biaya entertainment. Pengaturannya pun juga berbeda. Kenapa? Konteks dari pemajakan natura kenikmatan adalah pasal 4 ayat 3 pengecualian, tapi Bapak lagi Ibu Nani kontradiktif dengan PMK dengan PPh pasal 6 dan pasal 9-nya. Deductible dan non-deductible-nya. Entertain itu diperbolehkan, tetapi sepanjang 3M tentunya. Kedua, sama-sama ini nanti daftar nominatifnya harus ada, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan pengaturannya berbeda. Biaya promosi daftar nominatif itu bahkan sampai NPWP harus ada listingnya. Dan itu mengenal namanya formal material. Formal adalah sesuai PMK tersebut harus dilampirkan dalam SPT. Tetapi saat biaya jamuan entertain, itu nanti akan konteksnya. Pemberiannya adalah derive atau underlying transaksi apa, Bapak Ibu. Kalau memang peruntukannya, maaf nih, untuk industri-industri tertentu mau nggak mau entertain-nya harus ada. Kenapa? Akhirnya akan ada order atau tidak tergantung entertain tadi. Tapi nature-nya, apakah itu sesuai dengan kewajaran dan adat kebiasaan pedagang yang baik, kalau di undang-undang istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu 2 hal yang berbeda. Pertanyaan kedua, apakah kewajiban untuk membuat daftar nominatif tetap berlaku? Tetap berlaku Bapak Ibu. PMK 02 pengaturan yang berbeda dengan PMK 66. Kenapa?
Ini saya perhatikan lagi Bapak Ibu, kenapa? Karena masih pada konteks, mungkin tadi ada pertanyaan juga ya Pak, CAP 220 masih berlaku Ya. enggak? Ini lebih kepada Bapak Ibu, di pengaturan PP 55, bahwa natura kenikmatan diaturlah dengan diskresi PP 55 dengan PP 66. Tetapi perhatikan lagi, peraturan yang berlaku adalah terkait natura dan kenikmatan, imbalan, penggantian, dan bla 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 lainnya tadi ya Bapak Ibu. Tapi misalnya terkait CAP 220 itu lebih karena tidak sejalan Bapak Ibu. Pemajakan CAP 220 itu kan saat itu non-deductible dan non-taxable Bapak Ibu. Dan itu 50%. Kalau kita bicara skala ekonomis, Bapak Ibu harus perhatikan itu 50%, sedangkan PMK 66 boleh dibiayakan semua loh Bapak Ibu. Mau ikut yang mana? Ya, bukan mau ikut yang mana ya, karena opsinya cuma satu ya PMK 66, karena per 1 Juli 2023 pemberi kerja harus melakukan pemotongan atas objek PMK 66 atas imbalan penggantian sehubungan dengan kerja atau transaksi jasa. Clear, Bu Nani? Bu Nani, mudah-mudahan cukup dapat menjawab ya. Kemudian mungkin kami buka kesempatan Bapak Ibu yang ada di platform Zoom untuk bertanya secara langsung, tapi mohon untuk raise hand biar dari tim kami bisa memilih Bapak Ibu ya. Mungkin dari slide selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Iya, nanti raise hand. Karena kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin yang terkait ya ini kebetulan udah dijawab, mungkin untuk dikonfirmasi kembali Pak, karena ini banyak pertanyaan terkait dengan CAP 220. Ya. Jadi memang apakah dengan pertanyaan CAP 220 ini menjadi tidak berlaku dengan berlakunya PMK ini gitu. Nah, kemudian ini mungkin saya bacakan lagi ya. Apakah CAP 220 ya di mana pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan seluruh biaya tersebut bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang masih bersangkutan, masih berlaku ya dengan PMK 66. Kemudian apakah biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan dapat dibebankan 100% oleh perusahaan dan tetap dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi pegawai. Silakan Pak. Ya. Boleh siapkan slide yang bagian PP 55 tadi, Mas Bima atau Mas Andi. Jadi supaya dapat gambarannya Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab CAP 220 apakah masih berlaku dan sebagainya, kita bicara dari sisi regulasi baru nanti sisi praktisnya ya Bapak Ibu. Secara regulasi, pengaturan PMK 66 ini lebih karena diberikan diskresi oleh PP 55 secara tata urutan perundangan kan no taxation without regulation is robbery. Kita sepakat dulu nih. Nah, pengaturan di Undang-Undang HPP merubah konstruksi pemajakannya. Sehingga Undang-Undang HPP pengaturannya di PP 55, juklaknya, juknisnya di PMK 66. Nah, di PP 55 disebutkan semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tentang pajak penghasilan dinyatakan masih tetap berlaku. Tapi dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Membaca secara kerangka filosofis pemajakannya, CAP 220 berarti berlaku enggak? Sekarang saya tanya, bertentangan enggak dengan ketentuan dalam PMK 66? Pemajakannya sudah berbeda, Bapak Ibu. Kerangka pemajakannya sudah berbeda. Di mana saat kerangka pemajakan, filosofi pemajakannya, treatment pemajakannya sudah berbeda. Karena sebelumnya, biaya bukan atau tidak dapat dibiayakan oleh perusahaan. 1.000 miliar, 1 triliun, nggak boleh dibiayakan. Dan bukan objek. Tapi filosofi pemajakan sekarang diberikan relaksasi, Bapak Ibu. Bahwa itu boleh dibiayakan. Sepanjang 3M ya, tentunya kaitannya matching cost dan revenue. Tetapi sebagai objek. Nah, saat bicara kerangka regulasinya, saya sudah sampaikan, sepanjang tidak bertentangan. Nah, bertentangannya di mana, Pak? Ya karena pemajakannya, rezimnya berbeda, Bapak Ibu. Di saat CAP 20 itu adalah bukan biaya bagi perusahaan. Makanya diberi relaksasi 50%. Tetapi dengan PMK 66, pemberi kerja per masa pajak Juli atau 1 Juli 2023 harus melakukan pemotongan sesuai pembebanan atau pembiayaan sesuai itu dengan PMK 66. Pak, bicara praktis kita sekarang. Pak Stephen dan teman-teman. Bicara praktis berarti Pak, saya mau ikut CAP 220 atau PMK 66. Bukan masalah opsi ikut atau tidak. Bapak harus melakukan PMK 66 ini per 1 Juli. Tapi secara praktisnya sebenarnya mendukung itu, Pak. Di CAP 220 itu pembebanannya 50%, Pak. Hanya boleh separuh. Tetapi di PMK 66 boleh seluruhnya, Pak. Secara ekonomis, perhitungan matematis, ya kita PMK 66 diberikan relaksasi, Pak. Pak, kenapa nggak sekalian dicabut sih, Pak? PMK nggak bisa, Pak, menyabut
cap atau apa Pak? PMK hanya bisa mencabut PMK. Itu secara kerangka pemajakan di Kumham ya Pak, tata urutan undang-undangan. Tapi apakah berlaku dan tidak lebih kepada ya di pasal 71 ini kan sudah disebutkan Pak. Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Sehingga pada saat aturan biaya entertainment tahun 86 ya, SC 27 dan sebagainya, ya berlaku Pak. Pak, tapi saya ingin memberikan hadiah. Nah, itu berarti pemakaian SC 15 atau Per 11. Per 11 berlaku, Pak. Kenapa? Karena atas hadiah saat diterima orang pribadi pasal 21, saat diterima badan pasal 23, saat berbentuk hadiah undian pasal 4 ayat 2. Apakah terus mencabut karena itu saya anggap natura? Nggak bisa, Pak. Itu bukan natura, tapi hadiah. Karena objek pemajakannya di pasal 4 ayat 1 itu natura kenikmatan masuk di situ. Tetapi atas hadiah 4 ayat 2. Bawahnya dan sebagainya. Selanjutnya itu maksudnya. Pengecualian di 4 ayat 3. Nah, kontradiksi antara 4 ayat 3, pengecualian dengan pasal 9 tidak dapat dibiayakan, ini jangan sampai membuat teman-teman, oh berarti paling enak bisa dibiayakan, tapi bukan objek. Nah, itu kan akan sulit Bapak Ibu. Ya, bukan objek ya kalau ikut lampiran tadi ya, 11 item yang tadi kita sudah diskusikan. Begitu, Pak? Terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung dari Pak Alfonsius. Pak Alfonsius, silakan Pak. Halo, Pak Alfon. Halo Pak Alfon. Mungkin iya, kalau sambil menunggu Pak Alfon, mungkin kita bisa dari slide pertanyaan sambil nanti kita bisa skip dulu kalau yang dari pertanyaan ternyata Pak Alfon bisa dihubungi. Nah, ini mungkin dari Ibu Lea di Jakarta nih Pak ya. Suatu perusahaan konsultan mempunyai klien di luar kota, sehingga apabila diperlukan, konsultan perusahaan harus keluar kota untuk mengunjungi klien. Seluruh biaya perjalanan ke tempat klien ditanggung oleh klien. Apakah penggantian reimbursement atas biaya perjalanan dinas yang diterima perusahaan dari klien merupakan objek pajak penghasilan dalam bentuk natura kenikmatan bagi perusahaan dan wajib dipotong PPh-nya oleh klien? Ya, silakan Pak. Saya lagi, Pak? Boleh Pak, itu gantian dengan Pak Yarto. Satu-satu boleh. Pak Yarto, Karena sering ngadepin pertanyaan-pertanyaan di sidang pengadilan. Oh gitu ya. Baik, Bapak sekalian. Ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi perusahaan konsultan mempunyai klien di luar kota gitu Pak, sehingga konsultan tadi kadang harus keluar kota untuk mengunjungi klien tersebut. Kemudian seluruh biaya perjalanan di tempat klien tersebut ditanggung oleh klien. Baik Bapak sekalian, yang jadi titik berat dari PMK 66 ini tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu membedakan apa itu merupakan imbalan, apakah itu merupakan biaya operasi. Kalau yang jadi objek di PMK 66 ini adalah penggantian atau imbalan. Penggantian atau imbalan. Itu yang menjadi objek PMK 66, kemudian apakah harus potong ataupun tidak pajaknya. Kalau hanya merupakan biaya operasional Bapak Ibu sekalian, maka itu bukan merupakan objek PMK 66 ini. Maka dalam hal ini Ibu sekalian terkait katakanlah konsultan harus pergi ke tempat klien, kemudian dia harus menanggung biaya perjalanan, kemudian biaya perjalanan tersebut ditanggung oleh klien. Ini perlu kita lihat dulu. Perlu kita lihat dulu kontraknya seperti apa. Kontraknya seperti apa? Apakah ya fee-nya itu hanya tunainya saja, ataukah fee tadi termasuk biaya yang ditanggung oleh klien tadi? Kalau fee-nya mencakup ya fee-nya dalam bentuk tunai dan juga biaya operasional biaya yang ditanggung oleh klien tadi, maka biaya yang ditanggung oleh klien tadi menjadi objek PMK 66. Seperti itu. Tetapi Bapak sekalian, kalau dalam perjanjian dinyatakan bahwa fee-nya hanya sebesar fee-nya saja, seperti itu imbalannya hanya sebesar fee-nya saja, sedangkan biaya perjalanan itu merupakan biaya operasional bagi klien, maka yang menjadi objek hanya atas fee-nya saja. Sedangkan atas biaya perjalanan dinas tadi, yang ditanggung oleh klien tadi hanya merupakan
biaya operasional bagi klien, sehingga klien tidak perlu memotong PPh pasal 21 ataupun 23 dari konsultan tersebut. Jadi intinya sekalian, perlunya kita untuk memperbaiki kontrak-kontrak kita, ya. Imbalan atas jasa ataupun pekerjaan tadi apa aja Bapak sekalian, ya. Apakah termasuk natural kenikmatan tadi atau tidak, seperti itu. Kan ini akan menentukan ya Bapak sekalian, apakah Bapak sekalian bisa akan membiayakan, apakah nanti menjadi objek PP pasal 1 terkait imbalan natural kenikmatan tadi atau tidak, seperti itu. Mungkin demikian Pak. Ya, ada mau tambahkan? Ya, boleh menambahkan Bapak Ibu atas pertanyaan Bu Lea tadi, konteks daripada agreement yang mendasari setiap transaksi yang kita lakukan dalam rangka imbalan, penggantian, dalam hubungan kerja atau transaksi jasa. Memang betul, itu namanya persyaratan formal, kalau dalam substansinya, itu sudah formal. Tapi perhatikan lagi, konteks materialitasnya. Konteks materialitasnya adalah, saat itu at cost, boleh Bapak. Tapi saat kita bicara lamsam, atau biaya penggantian di atas at cost, itulah mulai konteks penghasilan dengan tambahan kemampuan ekonomis, itu menjadi dimensi pajak penghasil. Yang kedua, terus perhatikan bahwa saat kita bicara fasilitas dengan dibungkus oleh kontrak, perhatikan materialitas tadi, batasannya adalah profitabilitas perusahaan. Nature dari pada saat Bapak Ibu memberikan penggantian atau imbalan dalam bentuk non-cash, perhatikan juga derive mendapatkan menagih melihara penghasilannya apa dari transaksi tersebut. Kenapa? Nanti menjadi subject to domain C. Pengujian pemenuhan kepatuhan saat Bapak Ibu di luar internal control tidak melakukannya, itu nanti pertanyaan di akuntansinya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi profitabilitas saat melakukan transaksi, perhatikan lagi. Betul tadi sampaikan Pak Giyarso bahwa semua harus dengan kontrak dibuat, agreement dibuat. Kenapa? Karena itu yang mendasari dari setiap transaksi imbalan atau penggantian Bapak Ibu. Hubungan kerja, transaksi jasa itu harus definitnya jelas, bahkan dalam rounding atau diskusi sebelum transaksi tadi diberikan, sebelum hubungan kerja dilakukan. Berarti akan ada semacam rekonstruksi peraturan di bagian kami, tapi Bapak Ibu silakan rekonstruksi pemajakannya dalam artian treatment akuntansinya, kontrak-kontrak dengan pegawai, kontrak-kontrak dengan rekanan harus disesuaikan. Saat tidak ada bunyi bahwa penggantian akan diberikan di kontrak, ya itu akan menjadi sisi koreksi fiskal maupun menjadi objek bagi yang menerima sebenarnya. Itu ya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Eko dan Pak Giyarso. Selanjutnya kami coba menghubungi Pak Alfon lagi. Pak Alfon sudah siap? Halo Pak Alfon? Pak Alfon ini resen terus, cuman sepertinya tidak ada di lokasi. Pak Alfon? Kalau tidak mungkin ada, angkat tangan tapi sambil angkat kaki, Pak. Pak Alfon? Ya kalau tidak ada kita ke slide dulu sambil menunggu Pak Alfon. Nah ini dari Ibu Rita, untuk fasilitas asuransi kesehatan dan pensiun untuk karyawan yang dibayarkan ke penyelenggara asuransi non-BPJS, Pak. Bagaimana perlakuan perpajakan bagi pemberi kerja dan karyawan. Kemudian untuk pemberian apresiasi kepada karyawan, misalnya untuk masa kerja tertentu dan atas prestasi tertentu, misalnya dengan diberikan uang atau emas, bagaimana perlakuan perpajakan bagi pemberi kerja dan karyawan atau pegawai. Silakan. Terima kasih Bu Rita Utami atas pertanyaannya. Ini ada dua hal, dua objek, dua transaksi yang skema pemajakannya tentunya tergantung transaksi tersebut, Bapak Ibu. Untuk asuransi dan pensiun mungkin dalam satu klaster, apresiasi mungkin klaster yang kedua. Kita sepakat mungkin untuk klaster, baik dua-duanya ini akan sangat bersinggungan dengan aturan kenikmatan. Karena ini diberikan kepada karyawan, berarti ada imbalan tertentu dalam hubungan kerja. Nanti mungkin untuk pensiun dan sebagainya, Pak Giyarso ya. Nanti saya menanggapi bagaimana apresiasi untuk masa kerja tertentu dan atas prestasi tertentu. Bapak Ibu kembali kepada filosofi pemajakannya bahwa ini untuk meningkatkan pemberi kerja, mendorong pemberi kerja dalam memberikan berbagai fasilitas untuk kesejahteraan pegawai. Awalnya itu dulu, Bapak. Berarti dua-duanya ini sebenarnya fasilitas enggak? Masuk di PMK 66 enggak? Masuk, Bapak. Kenapa? Karena Bapak Ibu memberikan asuransi, memberikan premi asuransi dibayar oleh perusahaan, itu kan dalam rangka Bapak Ibu untuk mendapatkan fasilitas, memberikan fasilitas bagi pegawainya. Apresiasi kan juga dalam rangka Bapak Ibu memberikan semacam penghasilan sebagai imbalan. Tapi masalahnya, saya menjawab nomor 2 ya, nanti untuk asuransi dan pensiun Pak Giyarso bisa menanggapi.
Untuk apresiasi kepada karyawan dalam rangka memberikan imbalan atau penggantian atas prestasi tertentu, kalau saya diberikan dalam bentuk uang mungkin no discuss ya Pak. Kenapa? Karena itu mesti objek ya. Objek kita biasanya kalau diterima oleh karyawan berarti PPh 21 kan mengikuti kaidah di Perdirjen 16 itu sebagai guidance-nya. Apabila dalam bentuk emas bagaimana? Nah, dalam bentuk emas dan sebagainya berarti akan ada isu. Ini termasuk kriteria natura Bapak Ibu. Karena imbalan kerja bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk barang. Berarti natura Bapak Ibu. Nah, valuasinya sebenarnya isunya jadinya. Berapanya emas tadi? Nah, tentunya di pemotongan dan lampiran itu sudah diberikan. Ya nanti Bapak Ibu harus melakukan semacam apa ya? Semacam kalau kurs falas ya, emas tadi mau dievaluasi di periode kapan? Karena ada batas untuk menjadi masa pajaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus memotong masa pajak di mana diberikannya emas tersebut. Bagi karyawan, ya otomatis itu sebagai objek dari pajak penghasilan yang harus dilaporkan di di SPT PPh tahunannya. Berarti ada dua konteks ya Pak. Satu bagi pemberi kerja, di masa terkait paling lambat, dia harus melakukan pemotongan. Keduanya berarti harus valuasi. Berapa nilainya? Oke. Bagi yang menerima itu merupakan objek karena itu merupakan imbalan atau penggantian, bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk fasilitas, tapi dalam bentuk barang. Nah, itu natura, berarti objek. Pengecualian di dalamnya ya sepanjang maaf nih, kan ada bingkisan di luar hari raya ya Bapak Ibu. Itu kan ada batasnya ya 3 juta per pegawai per tahun pajak. Bapak Ibu juga bisa masuk di titik itu. Gitu ya Bapak Ibu. Berarti objek yang dikecualikan ya kalau nilainya ya batasan 3 juta per pegawai per bulan, per tahun di dalam pemberian apresiasi tadi. Itu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Mas Diar. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ibu Rita Utami Dewi. Baik, terkait fasilitas asuransi kesehatan dan pensiun untuk karyawan Bos sekalian. Baik Bos sekalian, memang fasilitas asuransi kesehatan ataupun pensiun dalam ini kan dibayar oleh oleh pemberi kerja untuk pegawai. Kalau kita lihat sekilas memang ini bentuknya adalah fasilitas. Tapi apakah ini masuk ke PMK 66 ini? Jawabannya adalah tidak untuk fasilitas asuransi ya. Kenapa tidak? Karena memang untuk asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja itu adalah sudah diatur secara khusus sekali. Jadi misalnya lex spesialis seperti itu. Jadi ini tidak masuk dalam skema PMK 66, tidak masuk merupakan fasilitas yang merupakan penghasilan bagi pegawai. Cuman kita lihat sekalian, untuk fasilitas asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja ini tidak ada perubahan peraturan sejak dulu. Ya, sebelum dirubah dengan Undang-Undang HPP sampai dengan setelah dirubah dengan Undang-Undang HPP. Jadi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, Bapak sekarang itu merupakan penghasilan bagi penerimanya, penghasilan bagi pegawainya, maka harus dipotong PPh pasal 21. Maka di form 1721A1 itu ada satu unsurnya asuransi yang kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja. Bagaimana bagi pihak pemberi? Bagi pihak pemberi ini merupakan biaya yang dapat dikenakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pensiun. Terkait dengan pensiun, jadi untuk pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, Bapak Ibu sekalian, yaitu bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sehingga tidak dipotong PPh pada saat pemberi kerja tadi membayarkan iuran pensiun tersebut, tetapi nanti pengenaannya akan dikenakan pada saat orang tersebut memperoleh klaim atau hak atas pensiunan tersebut. Kemudian dibayarkan ke penyelenggara asuransi non BPJS. Kalau kita lihat di undang-undang, memang untuk yang asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian dibayar oleh pemberi kerja tadi, kalau misalnya tidak ada pembatasan seperti itu. Ya, mungkin nanti akan jadi pembatasan misalnya pensiun, apakah itu yang terdaftar atau tidak, itu akan menentukan apakah boleh dibiayakan atau tidak seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Eko dan Pak Giarso. Ini kami ada pertanyaan juga dari audiens, Pak Uda Raisen, Pak Endri Wijaya. Halo Pak Endri Wijaya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, mohon ke di. Ya Pak. Silakan Pak. Pertanyaannya sama seperti Bu Rita sebelumnya.
Ini hanya untuk asuransi yang diberikan kepada keluarga karyawan, Pak. Baik. Apakah itu objek pajak dan perlakuannya terhadap biaya terhadap perusahaan, Pak? Sudah cukup ya Pak? Begitu. Jelas pertanyaannya? Jelas Pak. Oke, silakan. Baik, Pak Hendri Wijaya. Baik. Sekarang tadi asuransi ya, bayar oleh pemberi kerja, tetapi bukan hanya untuk pegawai, tetapi juga untuk karyawan. Keluarganya seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari sisi penerimanya atau pegawainya yang dibayarkan preminya tadi oleh perusahaan. Kalau sekalian karena ini dibayarkan oleh perusahaan, otomatis bagi si penerima ataupun pegawai tadi itu merupakan penghasilan seluruhnya ya, dan harus dipotong BP pasal 21. Tetapi untuk apakah untuk mendapatkan menagih atau memelihara penghasilan, ya kita mungkin dari perusahaan harus membagi berapa asuransi untuk pegawainya, berapa asuransi untuk keluarganya. Jadi kalau di sini adalah diperbolehkan hanya untuk pegawainya, sedangkan untuk keluarganya itu harus dikoreksi fiskal, walaupun dari segi penerima itu merupakan penghasilan secara keseluruhan seperti itu. Baik Pak. Ada mungkin tambahkan sedikit? Cukup? Izin mungkin Pak, terkait dengan asuransi dan sebagainya, tentunya terdaftar di OJK dan sebagainya itu menjadi concern dari Bapak Ibu, silakan. Dan itu sangat kami sarankan untuk asuransi kesehatan terkait dengan pertanyaan Bu Sylvie yang Bu Nafi awal tadi ya. Saat kecelakaan kerja, memang proteksinya adalah saat di lokasi kerja dan sebagainya, dan itu asesmennya pun secara perpres sudah ada ya, lengkap. Nah, tetapi saat itu di luar dari yang diproteksi 4 kriteria tadi, Bapak Ibu, berarti mau nggak mau di OJK dan sebagainya, kami sarankan untuk asuransi kesehatan. Saat kecelakaan, memang proteksinya adalah saat di sudah ada ya, lengkap. Kriteria tadi, Bapak Ibu, asuransi kesehatan. Ya mungkin bisa di-mute. Oke. Terima kasih Pak Hendri. Jadi hanya menambahkan saja bagaimana asuransi kesehatan tadi preminya dibayar pemberi kerja merupakan penghasilan dan bisa dibayarkan oleh perusahaan. Konteks ini untuk Bapak Ibu supaya di saat fasilitas PPH dikecualikan pada layanan kesehatan hanya untuk 4 tadi ya, akibat kerja, kecelakaan kerja, rawatan lanjutan dan sebagainya. Nah, di luar itu Bapak Ibu silakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai, silakan, dan itu dapat dibiayakan konteksnya. Tapi bagi pegawai ya, karena Bapak Ibu harus mempunyai catatan manfaatan di luar untuk pegawai, nah tentunya harus ada koreksi fiskal. Gitu? Oke. Baik Pak. Mungkin kita lanjut dulu lagi dengan pertanyaan dari slide. Mohon bisa dipaparkan. Ini dari peserta kita hari ini, Bu Francisca. Izin bertanya mengenai hubungan antara pembebanan natura dengan pengkreditan pajak masukan, Pak. Misalnya perusahaan menyediakan makan minum untuk seluruh karyawan karena mempertimbangkan lokasi kerja yang ada di daerah terpencil. Atas tagihan dari vendor catering ada pajak masukannya nih. Sama halnya ketika perusahaan mengeluarkan biaya produksi untuk membangun mes di daerah terpencil. Nah, secara PPH, biaya makan minum dan biaya konsumsi tersebut deductible expense bagi perusahaan. Pertanyaannya, apakah PPN masukan dari Natura dan jasa konstruksi tersebut bisa dikreditkan? Kemudian, apakah pengkreditan pajak masukan di daerah terpencil tersebut membutuhkan SKDT? Mungkin silakan. Ya. Ini sedikit bergeser karena topiknya kami dipanggil dalam rangka PPH. Kalau PPN mungkin panggilan next ya, Bu. Kenapa? Karena ini pemajakannya tentunya sesuai kriteria pemajakan umum di PPN. Di mana kita mengenal di situ ada pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma. Nah, itu kriterianya mungkin di PP 44 maupun 49 itu mungkin jadi subject to discuss di next apa ini namanya? Sharing apa nih? Sharing session ya untuk Bu Francisca. Tapi sekedar menanggapi terkait pertanyaannya, apakah PPN masukan atas Natura dan catering, jasa konstruksi dan sebagainya dapat dikreditkan? Kita mengenal di pengkreditan pajak masukan itu di pasal 9A dan bagaimana pengkreditan nature dari faktur pajak di Per 03 maupun Per 11 tentunya akan ada semacam peruntukan dari kegiatan utama dan di luar kegiatan utama perusahaan atau mengenal di PPN itu pengusaha kena pajak ya.
Ini supaya sesi untuk jawab ini sendiri mungkin akan panjang. Kenapa? Karena treatment atas PPN, bagaimana pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, nah itu sebenarnya clue-nya. Yang kedua, bagaimana terkait dengan daerah terpencil membutuhkan SKDT atau tidak. Sebenarnya Bapak Ibu, sangat-sangat kami sarankan, apabila memang secara potensi ekonomi dan secara geografi lokasinya memenuhi kriteria daerah tertentu, sangat-sangat kami sarankan untuk mengajukan permohonan daerah tertentu, tentu dengan mekanisme di PMK 66 ini sudah ada ya Bapak Ibu, bagaimana permohonannya, formnya dan sebagainya, bagaimana prasarana ekonomi, transportasi, memenuhi 11 kriteria dan 6 saja bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kenapa? Karena di situ baik secara pegawai dan keluarganya betul-betul mendapat fasilitas dan merupakan biaya bagi perusahaan dan bukan objek bagi yang menerima. Nah, ini tentunya konteks dari daerah tertentu ini tolong dimanfaatkan dalam permohonan untuk mendapatkan SKDT-nya. Begitu, Bu Francisca? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Tapi sebentar, Oke. menambahkan sedikit. Boleh, Sekar. Dalam konteks PPH, PPN atas masukan itu kan sebenarnya bisa menjadi biaya Ibu. Ya. Tetapi nanti tentunya larinya ke penyusutannya Bapak Ibu. Tetapi tidak dapat lagi dikreditkan gitu loh. Tetapi tentunya akan rugi ya. Silakanlah hitung aja matematisnya. Apakah jadi biaya untuk menambah apa ya istilahnya aktivasi dari aktiva tadi ataukah sebagai pajak masukan. Sampai tambahan aja. Baik. Jadi memang ada opsi bagi perusahaan ya Pak untuk memilih mengkreditkan atau untuk membebankan. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Nah ini terkait masih SKDT nih Pak, menarik. Perusahaan kami, perusahaan perkebunan tidak mendapat SKDT ya. Di dalam area perkebunan tersebut disediakan fasilitas sekolah untuk anak-anak pegawai. Biaya penyusutan bangunan sekolah sudah habis. Biaya operasional yang tersisa adalah biaya honor guru pengajar dan sudah dipotong PPh 21 oleh perusahaan. Apakah atas biaya honor guru pengajar tersebut juga merupakan natura kenikmatan dan objek pajak penghasilan bagi pegawai yang anak-anaknya sekolah di situ? Silakan Pak Gias. Baik, ini sebenarnya pernah ditanyakan. Ini di daerah mungkin sebenarnya terpencil, cuma tidak mendapatkan SKDT gitu Pak ya. Saya merasa sebenarnya terpencil. Baik, ini mendapatkan fasilitas sekolah untuk anak-anak pegawai. Baik milik perusahaan sendiri ataupun juga mungkin sekolah yang diberikan oleh. Kemudian biaya penyusutan bangunan tadi sudah habis, kemudian hanya tersisa biaya honor pengajar. Apakah dipotong 21 dan sudah dipotong 21. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita lihat dulu. Yang pertama, kita perlu melihat apakah ini masuk ke dalam kriteria beasiswa atau tidak. Karena beasiswa, kemudian tadi premi asuransi itu termasuk yang lex spesialis Bapak Ibu sekalian. Kalau memenuhi kriteria beasiswa dalam arti dia WNI, ya, kemudian tidak ada hubungan usaha Bapak Ibu sekalian antara pegawai tadi dengan pemiliknya, dengan perusahaan, tidak ada hubungan penguasaan dan lain sebagainya, misalnya masuk beasiswa, maka Bapak Ibu sekalian atas ya penerimaan beasiswa tadi ya, oleh pegawai maupun anak-anak pegawai tadi itu bukan merupakan objek bagi penerima, bukan objek bagi penerimanya, tetapi bagi pemberi kerja itu dapat dibiayakan. Ini kemudian yang kedua, apabila tidak terpenuhi ya unsur-unsur persyaratan tertentu terkait beasiswa tadi. Ini ada di PMK 68 tahun 2020 yang tolong dilihat. Kalau memang tidak memenuhi, jadi misalnya beasiswa untuk orang tertentu yang ada hubungan darah dengan pemilik perusahaan. Mungkin sekolahnya juga sekolah yang lebih elit seperti itu katakanlah. Maka kan tidak masuk ke dalam beasiswa, maka fasilitas sekolah ini bisa masuk ke dalam skema PMK 66 ini. Tadi karena biaya penyusutan bangunan sekolah katakanlah sudah habis, mungkin ini dalam arti milik perusahaan ya sudah habis, sehingga tinggal honor gurunya saja, pengajarnya saja, maka harus kalian untuk menghitung nilai kenikmatan tadi yang pertama kan penyusutan fiskal dulu. Kalau sudah habis ya tidak ada. Kalau tinggal biaya honor guru ya biaya honor guru tadi yang merupakan nilai kenikmatan, yang merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut. Jadi intinya
kita kelompokkan dulu apakah beasiswa atau tidak. Ya kalau beasiswa ya tadi sudah saya jelaskan, kalau tidak bisa masuk ke skema PMK seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Pak Giarso. Pak Eko, kebetulan waktu kita sudah habis. Mungkin masih banyak pertanyaan. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan tetap himpun pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kita akan jawab via email. Nah, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir, maka berakhir pula lah sesi tanya jawab dan juga acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyampaikan pertanyaan, dan juga kepada Pak Eko dan Pak Giarso yang sudah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dari peserta. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan email kepada kami di text@ahp.id. Kami nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui email. Kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link feedback untuk AHP. Kami juga mempersiapkan link post-test, mohon diisi. Ini ada agar bisa jadi perbaikan untuk tim P2 Humas DJP. Mohon untuk dapat diisi juga. Selanjutnya, karena berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula lah acara Text Conversation Series kita kali ini. Kami mewakili Assegaf Hamzah Partner mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita, Pak Eko dan Pak Giarso, yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan pemaparan di acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan, dan sangat berharap Bapak Ibu bersedia untuk memberikan feedback untuk perbaikan acara Text Conversation Series ini ke depan. Dan harapan kami, semoga apa yang kita berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Akhir kata, kami berharap semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.